Oke, kita mulai ya kelasnya. Sudah nambah lebih 5 menit. Lebih cepat mulai, lebih cepat selesai. Oke, saya buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat sore, wabarakatuh. Ibu. Oke, di tempat saya hujan, jadi kalau nanti rada putus nyambung sinyalnya dimaklumi ya. Ini lumayan deras juga. Oke, untuk PBO, saya barusan ngecek beberapa kerjaan kalian untuk yang inheritance. Yang saya cek sudah betul jawabannya atau kode programnya sudah, konsep inheritance-nya sudah betul, kemudian hasilnya tadi saya compile 2-3 pekerjaan kalian yang sudah dikumpulkan kemarin, itu juga sudah betul hasilnya. Ada yang belum mengumpulkan ya, karena dari total pengumpulannya baru 34 yang mengumpulkan. Saya rasa kelas ini lebih ya dari 34 mahasiswa. Jadi ada yang belum mengumpulkan berarti. Oke, untuk inheritance masih ada yang bingung. Saya yakin di kelas praktikum pun sudah dibahas ya inheritance, karena kan jalannya berbarengan dengan teori. Sudah paham semua inheritance? Oke, karena tidak ada suaranya, saya anggap sudah paham ya untuk inheritance, karena sekarang untuk minggu ini kita membahas atau masuk ke materi berikutnya, yaitu polymorphism. Polymorphism ini adalah materi terakhir yang menjadi pokok dalam PBO. Dan sebetulnya polymorphism ini di dalamnya itu ada campuran, maksudnya ada beberapa materi tentang overloading yang digunakan, kemudian ada juga konsep inheritance-nya sedikit mengenai public, protected, dan private, lagi-lagi enkapsulasi seperti itu ya. Sebelum minggu depan kita masuk ke abstract class interface. Jadi ini materi terakhir yang menjadi ciri khas dari PBO, yang membedakan PBO dengan pemrograman terstruktur. Polymorphism, intronya dulu, berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya banyak bentuk. Sesuai dengan penerjemahan bahasanya dari bahasa Yunani itu, artinya polymorphisme ini juga memungkinkan nanti ketika kita membuat kode program, itu nanti bisa ditransformasikan atau diubah menjadi beberapa bentuk, jadi tidak hanya satu bentuk. PBO menggunakan konsep polymorphisme ini. Kenapa? Karena biasanya satu interface yang sama untuk memerintah objek agar melakukan aksi atau tindakan yang mungkin secara prinsip sama, namun secara proses berbeda. Langkah paling mudah adalah menggunakan konsep polymorphisme. Polymorphisme merupakan kemampuan suatu metode untuk bekerja dengan lebih dari satu tipe argumen. Kemarin kita sudah membahas sebelum UTS, yaitu konsep overloading dan overriding. Nah, untuk konsep polymorphisme ini akan menggunakan metode overloading atau konsep overloading yang sudah kita bahas di pertemuan sebelum UTS. Polymorphisme adalah suatu objek yang dapat memiliki berbagai bentuk sebagai objek dari kelas sendiri atau objek dari superkelasnya. Nah, superkelas, subkelas itu juga merupakan bagian dari inheritance. Jadi ini sudah gabungan ya dari semua metode-metode ataupun konsep yang kita pelajari sebelumnya. Overloading, saya ingatkan kembali, overloading penggunaan satu nama untuk beberapa metode yang berbeda atau beda parameter. Sedangkan overriding terjadi ketika deklarasi metode subclass dengan nama parameter yang sama dengan metode dari superkelasnya. Nah, ini overriding. Kemarin ya, minggu lalu kita belajar overriding untuk inheritance. Jadi kalau polymorphisme kita menggunakan overloading. Keuntungan polymorphisme menggunakan kelas yang kita buat sebagai superkelas dan membuat kelas-kelas baru berdasarkan superkelas tersebut dengan karakteristik yang lebih khusus dari behavior umum yang dimiliki oleh superkelas. Kemudian yang kedua, keuntungan polymorphisme bisa membuat superkelas yang biasanya kita hanya mendefinisikan behavior umum, tapi ketika kita menggunakan polymorphisme,
bisa kita membuat beberapa template kelas yang lain selain dari superclass tersebut. Biasanya disebut abstract class. Nah, abstract class akan kita pelajari di minggu depan, abstract class interface. Kenapa harus belajar itu? Nanti akan kita pelajari minggu depan. Salah satunya menggunakan konsep polimorfisme yang paling kelihatan. Kemudian yang ketiga, menghindari duplikasi objek yang dapat menciptakan kelas baru dari kelas yang sudah ada. Ini mirip-mirip dengan inheritance juga ya, mirip-mirip dengan beberapa konsep PBO yang sudah kita pelajari sebelumnya. Konsep polimorfisme ini bisa menimpa atau override suatu metode yang berasal dari parent class di mana objek tersebut diturunkan sehingga memiliki kelakuan atau sifat yang berbeda. Untuk tipe-tipe polimorfisme ada dua. Yang pertama yaitu static ataupun trivial, merupakan function overloading, penggunaan kembali nama fungsi yang sama tapi dengan argumen yang berbeda. Terbagi ke dalam 3 tipe untuk yang static ini. Yang pertama ada yang namanya jenis array, letak array, dan tipe array. Contoh fungsi overloading untuk polimorfisme ini, walaupun tidak jauh berbeda ya dengan metode atau fungsi overloading yang sudah kita pelajari sebelumnya. Void tambah integer A, integer B. Kemudian void tambah float D, float C. Nah, di sini adalah termasuk fungsi overloading yang termasuk ke dalam tipe polimorfisme statik ataupun trivial sebutannya. Yang kedua, untuk tipe polimorfisme ada yang namanya dynamic atau true, merupakan function overriding, fungsi kelas turunan yang memiliki nama, return type, argumen function yang sama dengan fungsi dalam kelas induk atau base kelasnya, menggunakan virtual method. Nah, di sini karena kita belajar polimorfisme, yang membedakan dengan inheritance, yang membedakan dengan konsep overriding, overloading yang original atau yang basicnya, itu untuk polimorfisme kita mengenal yang namanya virtual method. Jadi virtual method itu seperti ini, virtual void jalan, virtual void info. Jadi ada kata-kata virtual pada kode program kita, nah itu diindikasi kita menggunakan virtual method. Bisa termasuk ke dalam polimorfisme yang tipe dynamic. Ada pure virtual method, ada yang quasi virtual method. Untuk polimorfisme itu ada 2 kejadian ketika kita implementasikan di dalam kode program. Konsepnya polimorfisme itu yang pertama adalah saat kompilasi atau compile time. Nah, untuk masalah ranah kompilasi atau compile time ini, polimorfismenya itu sudah kita bahas semuanya pada saat kita mempelajari overloading, fungsi overloading. Itu sama. Jadi ketika fungsi overloading kita jalankan, programnya kita running, kita compile, konsep polimorfisme akan berlangsung pada saat compile tersebut. Itu adalah polimorfisme saat kompilasi atau compile time. Yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah konsep polimorfisme pada saat runtime. Nah, untuk runtime ini, fungsi pada kelas dasar dideklarasikan secara umum, selanjutnya secara spesifik akan diterangkan kembali pada kelas turunan. Contoh ilustrasinya, kalau kita buat ke dalam bentuk narasi, di sini ya, seorang raja, misalkan kelas dasar atau base kelasnya, mempunyai uang yang akan dibagikan atau diwariskan ke anak kecil yang merupakan kelas turunan atau child kelasnya, dan orang tua. Jadi ada beberapa ya kelas turunannya dari kelas dasarnya. Uang beserta jumlahnya sama, namun perlakuannya dapat berbeda-beda. Ada banyak bentuk. Oleh anak kecil, uang tersebut digunakan untuk membeli mainan dan atau semua yang mereka inginkan. Oleh orang tua, mungkin akan digunakan untuk membeli kebutuhan ataupun ditabung atau deposito segala macamnya. Seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh polimorfisme pada saat runtime. Bukan runtime error ya atau RTE, ini runtime saja. Kemudian fungsi virtual, ini adalah satu kunci untuk polimorfisme. Fungsi virtual atau metode virtual merupakan bagian penting dalam PBO karena mendukung polimorfisme. Fungsi virtual merupakan bagian dari kelas dan fungsi tersebut dapat didefinisikan ulang pada kelas-kelas turunannya. Jadi, kalau kita mendefinisikan pada base class fungsi virtual,
maka fungsi virtual tersebut bisa digunakan kembali pada kelas turunannya. Nah, ini mengambil konsep inheritance atau pewarisan. Untuk mendefinisikan sebuah virtual function atau fungsi virtual dengan menggunakan kata virtual. Jadi memang kata-kata virtualnya harus tercantum, yaitu menempatkan di depan pendeklarasian fungsi tersebut. Contoh penulisannya seperti ini, virtual, tipe, nama fungsi, kemudian apa isi virtual fungsinya. Contoh fungsi virtual seperti ini adalah tanpa fungsi virtual ya, masih yang basic. Jadi kalau kita membuat base class-nya kelas huruf misalkan, kemudian kelas turunannya adalah kelas A dan kelas B. Kemudian main-nya seperti biasa. Nah, ketika kita jalankan tanpa bantuan fungsi virtual atau virtual function, yang akan dieksekusi atau ditampilkan oleh program ini adalah base class-nya, bukan kelas turunannya. Dengan bantuan virtual, kata-kata virtual pada base class-nya, maka akan menampilkan hasil yang berbeda, yaitu yang akan keluar hasil ketika program ini dijalankan adalah child class-nya, A dan B. Kita lihat bagaimana cara menambahkan atau mengubah base class yang awalnya tidak ada virtualnya menjadi ada virtual function-nya. Jadi ini ya, ini yang di dalam kotak yang warna merah. Ini bisa kita lihat, ini bedanya base class yang tidak ada fungsi virtualnya, kelas huruf, public, void info, cout, base class huruf. Kemudian kalau kita pakai fungsi virtual, sesuai dengan tadi penulisan fungsi virtual pada kode program, menjadi kelas huruf, public, virtual, void, info. Nah, di sini karena sudah kita tuliskan kata-kata fungsi virtual, yaitu kata-kata virtualnya, maka ini artinya adalah base class ini modifikasinya sudah menggunakan fungsi virtual. Jadi selain dari penambahan virtual ini tidak ada yang diubah, jadi semua kodenya sama persis kecuali fungsi virtualnya ditambahkan pada base class. Nah, hasilnya adalah yang akan keluar yaitu kelas A dan kelas B sebagai anak dari kelas huruf. Jadi bukan seperti ini yang ketika dijalankan yang keluar adalah kelas huruf sebagai penanda bahwa kelas huruf itu adalah kelas induk dari kelas A, huruf A dan huruf B atau kelas B. Sedangkan ketika kita memakai fungsi virtual void yang akan keluar adalah kelas anaknya atau turunannya. Kemudian ada yang disebut dengan virtual murni. Bedanya fungsi virtual dengan virtual murni apa? Kalau virtual murni ini akan sedikit berbeda dengan fungsi virtual biasa. Kalau virtual biasa tidak ada mengubah apapun. Jadi ketika kita ingin menerapkan fungsi virtual, cukup kita menambahkan kata virtual pada base kelasnya atau kelas induk, kemudian nanti dijalankan, hasilnya keluar, hasilnya adalah kelas anaknya. Sedangkan kalau virtual murni, ini ada beberapa syarat dan ketentuan. Jika keberadaan isi atau body dari fungsi virtual info pada kelas dasar atau base kelasnya tidak memiliki arti, karena tidak akan ditampilkan, jadi tidak punya arti, tidak ditampilkan, maka bisa menjadikan fungsi pada base class tersebut sebagai fungsi virtual murni. Dengan virtual murni, kita memberitahu compiler bahwa fungsi virtual tersebut tidak memiliki body function. Cara menjadikan fungsi virtual menjadi virtual murni dengan menambahkan sama dengan 0 dan menghilangkan body fungsinya. Seperti apa contohnya? Untuk menerapkan fungsi virtual murni, dari kode program yang sama, ini ya, kita jadikan virtual void ini, setelah kita modifikasi tadi yang algoritma originalnya menjadi ada virtualnya atau fungsi virtualnya, seperti ini. Kemudian kita ingin mengubah fungsi virtual ini menjadi virtual murni. Maka modifikasinya menjadi seperti ini. Kelas huruf, public, virtual void, info sama dengan
0. Jadi untuk cout base class huruf ini tidak ada. Karena tadi syaratnya untuk membuat virtual menjadi virtual murni adalah menambahkan sama dengan 0 dan menghilangkan body fungsi. Jadi sekarang bentuk fungsi virtualnya seperti ini. Nah ini kalau kita copy pastekan ke dalam program utuh, akan menjadi seperti ini juga. Hasilnya juga sama seperti ini. Jadi hanya mengganti atau menyederhanakan fungsi virtual menjadi virtual murni. Tapi ada syaratnya ya. Kalau kita ingin menjadikan virtual murni, kita harus make sure dulu keberadaan isi atau body dari fungsi virtual tadi itu tidak memiliki arti dan tidak akan ditampilkan ketika di-compile oleh IDE-nya. Tapi kalau misalnya ada arti, akan ditampilkan, akan digunakan, dan sebagainya, maka tidak bisa kita menggunakan fungsi virtual murni. Karena kalau misalnya pakai virtual murni, itu kan tidak ada body fungsi dan nilainya sama dengan 0 untuk fungsi virtual tersebut. Nah, ini contoh polimorfisme yang lain selain dari huruf tadi. Ini misalkan kelas ular, ularnya ada ular piton dan juga kobra sebagai turunannya. Nah, ini di sini kita buatkan menjadi virtual murni. Nah, di sini ya, virtual murninya terlihat ada sama dengan 0 dan tidak ada body fungsinya. Di sini protected untuk base class-nya, kemudian public. Dan untuk kelas turunannya sama seperti ketika kita belajar inheritance. Jadi tidak ada bedanya ya. Kemudian ketika kita jalankan main-nya, maka IDE-nya akan mengeluarkan hasil seperti ini. Kemudian untuk contoh polimorfisme lainnya, selain dari ular dan huruf tadi, bisa kita buatkan binatang, ya binatang, kucing, bebek, dan seterusnya. Nah ini ini saya salah ngasih komen. Disesuaikan saja ya. Nah, ini fungsi virtual murninya. Jadi virtual void nama binatang sama dengan 0, kemudian virtual void suara sama dengan 0. Jadi fungsi virtual murni itu bisa lebih dari satu. Disesuaikan dengan apa yang ingin ditampilkan atau apa yang dibutuhkan oleh kelas turunan terhadap kelas induknya dan tidak akan ditampilkan pada compiler. Jadi ini kebetulan untuk virtual murni, untuk studi kasus yang kedua ini adalah nama binatang dan suara yang akan dikeluarkan, maka di sini fungsi virtual murninya juga ada dua, virtual void nama binatang dan virtual void suara binatangnya. Jadi di sini ketika kita sudah mendefinisikan fungsi virtual void-nya, dan ini kelas kucing, kelas bebek ini sama cara penulisannya atau deklarasinya dengan inheritance atau konsep inheritance pewarisan yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian main-nya juga sama, cara mendeklarasikannya atau mendefinisikannya ketika dijalankan akan muncul seperti ini. Jadi informasi binatang, kucing, informasi binatang, bebek. Kalau misalnya tidak ingin fungsi virtual murni, hanya virtual saja, maka tetap seperti biasa. Jadi tetap ada body fungsinya, tidak ada sama dengan 0, tetap ada fungsi lengkap, tapi ditambahkan kata-kata virtual di depannya. Maka itu juga sama. Tapi kalau sudah yakin fungsi tersebut tidak ada maknanya dan tidak akan ditampilkan, maka bisa kita buatkan ke dalam fungsi virtual murni. Jadi untuk konsep polimorfisme yang banyak bentuk tadi itu, sebetulnya ketika kita menuliskan kode program itu sudah mencakup semuanya dari metode overloading, kemudian inheritance, itu gabungannya menjadi polimorfisme, ditambah lagi konsep enkapsulasi, protected, dan sebagainya yang juga dipakai di inheritance atau pewarisan. Nah, untuk polimorfisme lainnya yang paling penting adalah penggunaan fungsi virtual ini, karena penggunaan fungsi virtual ini akan mempengaruhi tampilan baik dari base class ataupun child class-nya. Jadi polimorfisme untuk materi yang kita pelajari ini fokus di
fungsi virtual. Karena kalau kita lihat seluruh dari polimorfisme ini, overloading sudah dipelajari, inheritance juga sudah dipelajari. Yang belum dipelajari sama sekali konsepnya adalah fungsi virtual. Jadi fungsi virtual inilah yang ditekankan pada materi minggu ini. Kira-kira begitu. Bentar, saya hapus dulu ini. Untuk abstrak class interface, karena ada materi tersendiri, jadi tidak digabung di polimorfisme ya. Walaupun salah satu keuntungan polimorfisme tadi, abstrak class interface itu termasuk salah satu keuntungan dari polimorfisme, tapi tidak diajarkan langsung pada pertemuan minggu ini karena ada topik materi tersendiri untuk abstrak class interface dan perbedaan codingannya atau kode programnya itu juga ada. Jadi ada materi tersendiri, ada minggu tersendiri untuk abstrak class interface. Jadi untuk polimorfisme hari ini itu fokus pada penggunaan fungsi virtual. Seperti biasa ya, nonton dulu, kemudian nanti kita latihan. My name is Salvina, and I make IT and programming related videos. So if that is something that is of interest to you, consider subscribing to my channel and give this video a thumbs up as well. And in this particular video, I want to talk about polymorphism. Now, the first thing that I want to do is I want to explain what is polymorphism. Polymorphism describes the ability of an object, for example, to have multiple forms. Now, that means that you can have two or more objects that inherit from the same base class. Those objects can have the method that has the same name, but different implementation, meaning different behavior. And I'm going to demonstrate that on an example. Now here I have some code that we have written in my previous courses. So if you haven't watched those, make sure to do so. The links to those videos are going to be in the description. So over this code. So here I have created a class that is called YouTube channel. That class has 3 private properties: name, subscribers count, and then published video titles. And then it has 1 protected property, which is owner name. Now, this private properties, these are available only in this class. And then these protected properties, these are available in derived classes as well. And then here we have public methods as well. And this here is structure. So sebentar, full screen ya, sebentar. hi everyone, welcome. Tampilan kulit di pagi hari adalah Welcome to my channel. My name is Salvina, and I make IT and programming related videos. So if that is something that is of interest to you, consider subscribing to my channel and give this video a thumbs up as well. And in this particular video, I want to talk about polymorphism. What I want to do is I want to explain what is polymorphism. Polymorphism describes the ability of an object, for example, to have multiple forms. Now, that means that you can have
two or more objects that inherit from the same base class, those objects can have the method that has the same name but different implementation, meaning different behavior. And I'm going to demonstrate that on an example. Now here I have some code that we have written in my previous courses. So if you haven't watched those, make sure to do so. The links to those videos are going to be in the description. And I'm very quickly going to go over this code. So here I have created a class that is called YouTube channel. That class has three private properties: name, subscribers count, and then published video titles. And then it has one protected property, which is owner name. Now, this private properties, these are available only in this class. And then these protected properties, these are available in derived classes as well. And then here we have public methods as well. And this here is our constructor. So it just initializes values of these properties. I'm going to collapse that. And then here we have getInfo method, which just writes out information about our YouTube channel. And then these subscribe and unsubscribe methods, these just increase or decrease the number of our subscribers. Let's collapse that. And then publish video method, it just adds another video to this published video titles list. So that would be our YouTube channel base class. And then here we have cooking YouTube channel, which is a specific type of YouTube channel that inherits from this base class here. And that cooking YouTube channel has its own constructor, which is this one here. And here we have just invoked the constructor of our base class. And then here we have implemented a method which is called practice. And it says that when you practice and you have a cooking YouTube channel, you will have to be practicing cooking and then learning new recipes and experimenting with spices. Now, what I want to do is I want to create another derived class. So I'm going to copy this. Okay. And then this derived class should be called, for example, let's paste the name here. So Singers YouTube channel, and I'm going to paste the name here as well on my constructor. So this is going to be a YouTube channel about singing. Now, as you can see, this Singers YouTube channel has this practice method as well, but this implementation is not right for my Singers YouTube channel, because if you're a singer, you are not going to benefit really from practicing cooking and then from learning recipes and experimenting with spices. But what you should do instead is you should practice something else. So I'm going to copy that so that I don't make a typo like this. So someone who is trying to make a Singers YouTube channel is going to take singing classes and then learning new songs, and then he should as well be learning how to dance, because I believe that singers should know how to dance as well. Okay, so now we have implemented this Singers YouTube channel, and as you can see, as I already demonstrated, it has this same method, which is practice, but this method has different implementation than this one. And as you can see here, this is the implementation of our practice method on our cooking channel. And then this here is the implementation on our Singers YouTube channel. So what I want to do now is I want to create this Singers YouTube channel. Here we already have cooking YouTube channel. So it is a video, it is a code from one of my previous videos. And then what I want to do is I want to create Singers YouTube channel. So let's call it Singers YouTube channel, and let's say that it is going to be called, for example, John Sings, like this, and then owner is going to be a guy named John, like this. Okay, now after I have created this cooking YouTube channel and then this Singers YouTube channel, you can probably call it singing YouTube channel or something like that. This is the best name that I could come up with. Okay, so now what I want to do is I want to invoke
methods on these two classes, and the methods that I want to invoke are going to be these two. So practice and then this practice method as well. So here I'm going to say cooking YouTube channel dot practice like this. And then let's invoke the same method for my singers YouTube channel like this. And now if I run my program, as you can see, it says that Amy is practicing cooking and then John is taking singing classes and learning new songs and learning how to dance. I can imagine that. Okay. Now, after I have invoked these two methods, you can really see, oh, I have stopped my program, I'm sorry. So here you can see that this cooking YouTube channel has invoked its own method. So this cooking YouTube channel has invoked the method that has been implemented in this cooking YouTube channel class, which is this one here. And then this invocation, so this singers YouTube channel, when you invoke practice method on that, this method here is going to be invoked. So this method that is implemented in singers YouTube channel class. Now let's add another thing, and that is going to be here in this practice method, and then in this practice method as well. What I want to do is I want to say that each time that a user practices cooking and then practices singing, what is going to happen is the quality of that YouTube channel is going to increase. So in order to track that quality content rating, I'm going to create a property, and that is going to be here in this YouTube channel, in this base class. So I'm going to make that property protected because I want to have it accessible in my cooking YouTube channel and then in my singers YouTube channel as well. So I want that property I want to access that property from my derived classes, and because of that, I'm going to make it protected. So here I'm going to say int, and let's call it content quality, like this, okay? And initially, I want to set the value of this content quality variable. In this constructor here, I want to set it to 0, like this, because I want to say that when you create your YouTube channel, this constructor here is going to be invoked, and you are going to have 0 subscribers, and you are going to have a 0 knowledge about content quality. So your rate, content quality rate, is going to be 0. So let's close that. To do here in this practice method is I want to say each time that you practice, your content quality should increase. So let's increase that variable. Content, where is it? Content quality plus plus. So I'm going to increment that content quality, and then I'm going to do the same here, like this. Now let's say, for example, that my the singer here, John, he's going to practice a lot. So he has practiced 5 times more than Amy did. So if I run my program now, you can see that John is practicing, and then again and again and again. So he is practicing a lot, and Amy is not really. So what do I want to do with this content quality property? Well, let's say that I want to implement another method, and that method is going to be as well implemented here in this base class. And that method is going to be called check analytics, because that check analytics method should be available for all YouTube channels. So that is not something that is specific for this cooking YouTube channel only, or for this singing YouTube channel, so singer YouTube channel, but that method should be available for all YouTube channels. And because of that, I'm going to implement it in this base class. So let's say void check analytics, like this. Okay. And now what I want to do in this check analytics method is I want to use this property, this content quality property, in a following way. So I want to say if content quality is less than 5, I want to write out a message to my user. So I want to say cout, and then let's write out the name of this YouTube channel, like this. And then let's add
a message which is going to say, let me copy that. Okay, this is going to say that this channel has bad quality content because this content quality has a rating that is less than 5. And let's add a line. And then what is going to happen if this content quality is not less than 5? So if it is equal to 5 or greater than 5, I'm going to put else block here. And what I want to say here, okay, is that this channel has a good content, great content actually. Okay, like this. Now, what am I going to do with this check analytics method? Well, I'm going to try to invoke it here. But the way that I want to try to invoke this method that we just implemented is going to be in a following way. So there is one very interesting thing when it comes to polymorphism, and that thing is related to pointers. At this point, I haven't made videos about pointers on my channel, but if you're watching this video sometime in the future, then those videos are probably available on my channel. So make sure to look for them on my channel and then in the description of this video as well. So let's create a pointer, and that pointer is going to be a pointer of our base class. So a pointer of type YouTube channel, okay, like this, and let's call it YouTube 1. And what I want to do is I want to assign to this pointer here address of this cooking YouTube channel. And you can do that. You can assign to a pointer of a base class an address of derived class. So I'm going to say here, please, this pointer assign address of this cooking YouTube channel class, like this. And then what I want to do is I want to create another pointer. Let's call it YouTube 2. And then to this YouTube 2 pointer, I want to assign the address of my singer's YouTube channel, like this. So one more time, a pointer of base class can point to a variable of derived class. Now, what I can do using these pointers is I can invoke a method that I have just created, which is this one here, to check analytics. So let's do that. Let's say YouTube channel 1, and then let's invoke this method. Let's say check analytics, like this. And if you just notice, it has changed my dot to this symbol here because this is used when you want to invoke methods using pointers. So I'm going to copy this again for my second YouTube channel, like this. And now if I run my program, as you can see, our John has been practicing a lot, and then Amy has been practicing only one time. So here, after I have invoked these two methods, this first method says that Amy's kitchen has bad quality content because she hasn't been practicing enough. And then after this YouTube channel 2 check analytics, see that it writes out this message that John Singh's channel has great content because he has been practicing a lot, as you can see here. So here we have used polymorphism in order to implement this practice method in our cooking YouTube channel and then in our singers YouTube channel. So implementation of our singers YouTube channel practice method is here, and then for our cooking YouTube channel, our practice method looks like this. And we have done that thanks to the polymorphism, so different implementations, but the same method name. And then I have demonstrated here how you can use pointers to an object of derived class, and you can store that in a pointer of base class. And then we have invoked this check analytics methods using these pointers of base class. So I hope that you enjoyed this video. If you did, give it a thumbs up.
Oke, jadi tadi sudah tahu juga ya bagaimana bentuknya polymorphism yang lain. Jadi pada prinsipnya sebetulnya sama dengan konsep inheritance. Inheritance kemarin saya juga sudah menyampaikan kalau cara lain untuk inheritance memang menggunakan pointer. Seperti tadi juga ada sudah dicontohkan oleh videonya tadi. Cara lain selain dengan dua cara yang ditunjukkan di video tadi juga menggunakan fungsi virtual. Tadi kan juga ada tuh next videonya adalah tentang virtual function seperti itu ya. Jadi dibuatkan video sendiri. Kira-kira itu untuk polimorfisme. Jadi kesimpulan untuk materi hari ini, polimorfisme merupakan kemampuan suatu objek yang mengungkap banyak hal melalui satu cara yang sama. Pendefinisiannya atau coding caranya itu berbagai macam, lebih dari satu. Bisa menggunakan virtual fungsi, bisa menggunakan pointer, kemudian namanya sama, tapi cara evoke-nya berbeda, dan lain-lain. Jadi menggunakan kombinasi antara overloading dengan inheritance dan overriding-nya. Misalnya kelas BCD adalah turunan dari kelas A, maka kita dapat menjalankan metode-metode dari kelas BCD dan hanya dari objek yang diinstansiasi oleh kelas A tersebut. Bisa juga menggunakan enkapsulasi yaitu protected, seperti tadi contohnya juga sudah diberikan. Polimorfisme juga dapat diartikan sebagai suatu konsep pada bahasa pemrograman yang mengizinkan kelas induk untuk mendefinisikan sebuah metode general untuk semua kelas turunannya, dan selanjutnya kelas turunan tersebut dapat memperbarui implementasi dari metode tersebut secara lebih spesifik sesuai dengan karakteristik kelas turunan tersebut. Jadi tidak mesti harus sama persis, tapi bisa setelah diambil, dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dari kelas turunannya. Kira-kira begitu konsep untuk polimorfisme yang kita pelajari pada PBO ini. Untuk latihannya silakan dicoba. Ini dicoba sekarang saja ya karena masih jam 16.48. Jadi silakan dicoba. Ini ada soal menghitung gaji pegawai negeri sipil, gaji pokok golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Silakan dibuatkan programnya dengan menggunakan konsep polimorfisme. Silakan dicoba di IDE masing-masing. Kemudian kira-kira contoh hasilnya seperti ini ya. Walaupun tidak, sebetulnya kan tidak seperti ini ya. Hanya satu orang itu satu gaji tunjangan golongannya itu hanya satu. Tapi di sini kemarin saya buatkan biar cepat, saya buatkan tambah semua tunjangan ini ditambahkan, kemudian hasilnya berapa. Jadi seharusnya setiap jabatan itu ada termasuk golongannya, kemudian nanti gaji pokok ditambah tunjangan golongan, hasilnya berapa, itulah gaji total per bulannya. Kira-kira begitu. Silakan dicoba, nanti kalau sudah boleh raise hand atau bersuara untuk dilihatkan atau didemokan ke teman-teman yang lain.
Sudah sampai mana? Sudah ada yang selesai mengerjakan soalnya? Belum, oke. Oke, kalau belum, dilanjutkan mandiri ya. Jadi minggu depan karena kita masih belajar seputar polimorfisme, jadi minggu depan itu kita belajar abstract class interface. Jadi karena yang soal ini belum selesai, jadi besok mungkin sebelum kita masuk ke abstract class interface ada 1 sampai 2 orang yang saya minta untuk menunjukkan hasil kode program polimorfisme yang hari ini. Jadi silahkan dilanjutkan dulu untuk soal ini, kemudian kita lihat bagaimana kode program utuh dan hasil compile-nya hari Selasa minggu depan. Tidak usah dikumpulkan, cukup dikerjakan mandiri saja, kemudian hari Selasa depan saya tunjuk random yang menampilkan ke teman-temannya. Karena yang dikumpulkan kan sudah yang inheritance kemarin, yaitu yang nanti saya ambil sebagai tambahan nilai untuk kelas PBO ini. Kira-kira begitu untuk minggu ini tentang polimorfisme. Mungkin besok ya di kelas praktikum akan ditambah dengan soal-soal yang lain seperti biasa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau tidak, belum saya akhiri. Oke, karena hening saja, hening ada 2 arti sebetulnya ya, paham atau super bingung, saking tidak bisanya menyampaikan, jadi juga ikutan diam seperti itu. Oke, saya anggap untuk minggu ini paham dulu konsepnya, apa itu polimorfisme. Untuk minggu depan kita bahas tambahan polimorfisme, termasuk keuntungan dari polimorfisme ketika kita menggunakan polimorfisme. Salah satunya tadi sudah disebutkan di materi di slide sebelumnya di awal-awal adalah untuk abstract class interface. Jadi kita bahas topik ini di hari Selasa depan bersamaan dengan pembahasan soal ini. Kira-kira begitu ya. Kalau tidak ada yang bertanya, semoga sudah paham. Seperti biasa nanti PPT-nya saya lampirkan di e-learning, silakan bisa dipelajari kembali. Kira-kira gitu ya untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi hari Selasa minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.